Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu kembali dengan saya Rumenes Prasetyo, masih dalam rangka pemecahan kasus Excel baik menggunakan VBA, pivot table maupun fitur-fitur Excel yang lain yang mungkin belum banyak dipakai ya, misalnya seperti Power Query, Power Pivot, DAX dan lain sebagainya. Monggo silakan jika rekan-rekan masih mempunyai masalah atau ada sesuatu yang dibahas atau dirundingkan di grup ini, silahkan diposting saja. Sebisa mungkin nanti akan kita bantu upayakan pemecahan kasusnya. Dan semangat kita di sini adalah belajar ya, bukan untuk penyelesaian tugas dari rekan-rekan. Jadi mohon dimengerti untuk sebagian rekan yang memposting, harapannya tidak langsung mengharapkan tugasnya terselesaikan di sini, tetapi di sini kita belajar bareng ya. Buat rekan-rekan yang belum gabung, silahkan masuk di grup bantuan makro Excel di grup Facebook saya, yaitu www.facebook.com/group/heru.monas ya. Silahkan gabung. Oke, kita langsung saja download filenya dari Pak Ocen. Mohon bantuannya admin cara membuat data validasi. Data validasi ini memang topik yang paling sering dibicarakannya di Excel ya, salah satunya. Baik, setelah kita download, ini adalah filenya. Bagaimana cara membuat data validasi? Nama kecamatan di merah, kemudian nama desa di biru, di sini dan di sini. Dan ini saya kira adalah sumber datanya, dan ini adalah untuk validasinya ya, untuk apa namanya, list validasinya. Mungkin di sini kita bisa menggunakan teknik yang sudah saya pernah ajarkan di video tutorial saya. Nanti saya akan posting untuk linknya. Karena tapi buat rekan-rekan yang belum nonton bisa langsung ikuti saja langkah-langkah saya di sini, insya Allah akan bisa ya. Jadi kita cek dulu data per datanya, susunannya sudah bagus ya, sudah bisa kita buat data validasi. Karena rekan kita ini Pak Ocen sudah membuat data dengan sangat rapi di sini ya. Ini mungkin kecamatannya, ini adalah nama per kecamatannya ya, Waijelu ini ya. Jadi sudah dibuat apa namanya per desa mungkin di sini. Jadi yang harus kita lihat di sini adalah kecamatan, karena di sini berupa merger ininya, apa namanya, selnya. Jadi kita unmerge dulu ya, biar bisa kita pakai sebagai name range. Jadi saya unmerge dulu, merge, unmerge seperti ini, dan kecamatannya saya geser ke bawah seperti ini ya. Oke, nah setelah itu kita klik dan blok ke bawah sampai habis seperti ini ya. Setelah terblok seperti ini, kita buat nama yang ada di sini. Kita klik pada name box ini ya, kita ganti dengan kecamatan, tekan enter. Untuk membuktikan, kita klik pada name boxnya dan kita pilih pada kecamatan, maka data kecamatan akan tersorot. Mungkin ini sedikit lebih tadi ya, harusnya awalnya datanya dimulai dari B3. Jadi kita edit dulu, kita klik pada tab formula ya, kemudian name manager, kemudian ini kita edit, dimulai dari B3 datanya. Sini adalah B2, jadi kita edit aja di sini. Untuk angka 2 kita ganti dengan 3 seperti ini. Oke, tekan enter. Kita double check lagi, klik kecamatan, iya tersorot mulai dari data B3. Sekarang kita tinggal membuat name range dari list dari desa yang ada di sini. Jadi kita cukup dengan klik dan blok seperti ini, drag sampai ke ujung kanan ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih create from selection di tab formula, kemudian define names, kita pilih create from selection, kita pilih dari top saja. Oke, yang lain kita hilangi, kita centang pada top row, kita klik OK. Kita sudah mempunyai data name range. Jika kita cek di sini, sudah mempunyai banyak nama desa yang terlist di sini. Akan tetapi jika kita amati lebih detail, setiap spasi ya, saat kita mempunyai desa dengan nama yang ada spasinya, misalnya Kahungu Eti ini, jika kita cek di sini spasinya diganti dengan underscore seperti ini. Jadi saat kita langsung menerapkan
referensi dari nama desa yang ada di sini, insya Allah untuk Excel tidak akan bisa mendeteksi. Kenapa? Karena di name range-nya spasi diganti dengan underscore seperti ini, sedangkan di aslinya tidak ada. Dan di sumber kecamatannya pun, di data sumber kecamatan pun spasi tetaplah spasi. Jadi bagaimana mengakalinya? Kita coba, saya copy dulu ya, saya jelaskan di sini. Ini saya Ctrl C, kemudian saya ambil satu data yang ada spasinya ya, saya paste di sini. Oke, seperti ini. Saya ingin memperagakan apa yang bisa kita lakukan. Di sini KH ungu IT ini diantaranya, diantara kata-katanya ada spasi. Jadi kita harus membuat satu formula agar menghasilkan KH ungu IT ini tanpa spasi, akan tetapi spasinya diganti dengan underscore seperti apa yang kita punya di namebox di sini. Kita coba ya. Kita gunakan formula substitute ya, seperti ini. Teksnya adalah ini ya. Kemudian all teksnya kita ganti spasinya ya. Kita pilih double quote, spasi, double quote, koma. Untuk rekan-rekan yang menggunakan setting bahasa Indonesia, koma diganti titik koma ya. Kemudian di sini spasi kita ganti dengan underscore, yaitu kita tulis dengan double quote, underscore, double quote, tutup kurung, tekan enter. Maka kita akan mempunyai nama desa yang sudah diganti spasinya dengan underscore. Nah, insya Allah nanti ini kita bisa ganti semua referensi yang ada di kecamatan di sini dengan underscore ya. Jadi kita terapkan lagi rumusnya di sini ya. Ini kita hapus dulu. Nah, kita sekarang masukkan data validasinya di sini. Klik di sini, kemudian klik tab data, data validation lagi, kemudian pilih pada list ya. Pada tab setting pilih list, kemudian source-nya, klik pada source, kemudian tekan F3 pada keyboard ya. Kita pilih kecamatan, klik OK, klik OK. Ini adalah data validation kita ya. Kita sudah mempunyai data validation di sini. Oke, kita bisa memilih di sini ya, apapun nama kecamatan yang ada. KH ungu IT tetap KH ungu IT tanpa underscore. Jadi nanti kita buat di sini sedikit modifikasi dengan underscore. Kita coba ya. Kita coba di sini, klik pada tab data, klik, kemudian klik pada tab data validation lagi, kemudian kita pilih yang sama list. Nah, list di sini kita coba langsung langsung referensikan di kecamatan ya. Sini tanpa modifikasi formula dulu, kita gunakan indirect ya, indirect kurung, kemudian kita pilih ini tutup kurung, tekan enter ya, kita klik OK. Oh, tidak mau, jadi kita buat yang sini ada spasinya dulu, yang satu kata dulu, misalnya haharu ini ya, atau rindi, yang paling dekat adalah rindi. Coba adalah rindi. Oke, kita buat langkah awal dulu. Klik pada desa, kemudian klik pada data validation lagi, kemudian pada setting kita pilih list. Klik di sini sama dengan indirect ya, buka kurung, kemudian klik pada nama kecamatannya di sini, tutup kurung, tekan enter. Jika nama dari kecamatan yang masih satu kata, insya Allah di sini akan bisa menampilkan listnya. Rindi yaitu Hanggaroru, Haikataku dan lain sebagainya ya. Cocok ya di sini ya. Dan tetapi saat kita mempunyai di sini yang ada spasinya, misalnya Kahangu Eti, kita klik di sini. Nah, maka data validation di sini tidak bisa diklik. Kenapa? Karena referensi name range yang ada di sini tidak ditemukan. Kenapa tidak ditemukan? Karena KH ungu IT ini masih mengandung spasi, sedangkan yang ada di sini adalah dengan underscore. Jadi kita akali saja di sini. Kita klik pada desa di sini ya, validasinya di desa, kembali pada tab data, kemudian kita pilih
data validation lagi. Data validation kita modifikasi untuk rumus yang ada di sini. Indirect kita tambahkan substitute atau jika rekan-rekan bingung ya, kita buat di sini saja. Kita klik OK dulu. Yes, kita buat saja di sini biar ada installation-nya. Kita pilih di sini misalnya indirect seperti ini ya. Kemudian kita awalnya kan begini, kemudian kita kunci dulu ya seperti ini. Tadi di data validation ya kan. Kenapa ref? Karena indirect return referensi dari range ya, karena di sini name range tidak bisa ditampilkan di sini. Jadi kita tambahkan saja di sini formulanya di depan indirect adalah substitute. Nah ini, kemudian buka kurung. Kenapa buka kurung? Karena buka kurung untuk substitute-nya ya. Nah seperti ini, kemudian tutup kurung ya, tekan enter. Substitute spasi, double quote spasi, double quote, kemudian koma, double quote, underscore, double quote lagi ya, tekan enter. Oke, kita sudah punya satu formula. Kita bisa copy di sini ya, copy blok, kemudian Ctrl C, tekan escape. Nah kita kembali ke sini ke desa, kemudian klik pada data validation lagi, list. Nah ini kita ganti dengan formula yang baru kita buat, Ctrl V. Oke, kita tekan oke. Kita coba di sini untuk KHU ETI. Nah sudah bisa menampilkan KHU ETI. Jadi sudah bisa menampilkan semua ini ya, semua name range. Saat ini kita ganti dengan yang lain yang ada spasinya apa ya kira-kira, ini lewati dahu, ini kita ganti dengan lewati dahu. Mana ya lewati dahu, soalnya di sini akan tampil lewati dahu. Nah oke ya, gampang ya, dengan mereferensikan indirect tetap, kemudian kita tambahkan formula substitute untuk mengganti underscore-nya. Baik, demikian tutorial kali ini. Kasus ini sudah bisa terpecahkan. Buat rekan-rekan yang belum mengetahui bagaimana cara membuat data validation yang menggunakan spasi, bisa mencontoh cara ini. Silahkan di share untuk ilmu saya ini, mudah-mudahan bermanfaat buat banyak orang. Jangan lupa untuk subscribe atau mengklik tombol like pada channel YouTube saya ini agar tetap bisa berkembang atau tetap bisa menampilkan tips dan trik lagi di Excel ya. Terima kasih. Bertemu kembali dengan saya Rumenas Prastyo dalam kasus Excel yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.